Halo semuanya, selamat siang kepada seluruh penonton Seruni Talks episode pertama hari ini. Seruni Talks akan dimulai sesaat lagi, seraya menunggu Mas Zainal Arifin masuk dan bergabung bersama kita untuk berdiskusi tentang presidensial threshold di Indonesia. Baik, ada sebuah pepatah mungkin mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jenitra Mulia. Saya merupakan Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI yang hari ini berkesempatan untuk memandu diskusi dalam bingkai Seruni Talks episode pertama berjudul Presidential Threshold: The Anomaly in Indonesia's Democracy. Baik, sudah hadir bersama dan kita Mas Zainal Arifin Mokhtar atau akrab disapa dengan panggilan Mas Uceng. Selamat siang, Mas. Selamat siang, teman-teman. Bagaimana, Mas, kabarnya hari ini? Baik, ada beberapa acara, tapi santai lah. Malam lagi baru ada acara diskusi sama sore nanti. Baik, izinkan Suara saya... aman ya, lancar ya? Aman, Mas. Oke. Baik, mungkin saya akan perkenalan sekaligus membuka terlebih Ke orang lewat pakai yang ini ya. Bentar saya. Harus nggak bisa kolektif ya. Misalnya saya mau share ngajak orang-orang lain nonton gitu. Sebenarnya bisa, Mas, cuman saya sedikit gaptek ya, Mas. Jadi sebenarnya ada salah satu tombol ya, Mas, kalau di layar HP tuh. Oke. Untuk pemberitahuan ya kan, kalau lagi. Saya jarang sekali live Instagram, jadi saya lupa ingat, udah lama nggak. Terakhir sama Bibi udah lama banget. Karena mulai saya sendiri pun pertama kali, Mas, jadi agak sedikit deg-degan nih sebenarnya. Santai aja. Oke, mungkin saya perkenalan sekaligus membuka diskusinya dulu kali ya, Mas. Oke, bagi teman-teman yang baru saja hadir, mungkin perkenalkan sekali lagi, nama saya Jenitra Mulia. Saya merupakan Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI tahun 2022. Hari ini juga berkesempatan nih untuk memandu diskusi dalam bingkai Seruni Talks episode pertama berjudul Presidential Threshold: The Anomaly in Indonesia's Democracy. Sedikit menjelaskan tentang Sarasen untuk Negeri atau Seruni. Seruni ini merupakan salah satu program kerja strategis yang dimiliki oleh Departemen Kastrat BEM FEB UI, dan setiap tahunnya Seruni memiliki visi untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan isu-isu sosial politik dan ekonomi strategis di Indonesia. Memasuki usia yang ke-8 pada tahun ini, Seruni mengangkat tema besar Diving Deep into Indonesia's Elections, The Disorientation in the Essence of Democracy. Tema ini berupaya dan bertujuan untuk mengulas berbagai problematika dan tentunya kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada sistem pemilu di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi sebuah urgensi dan tanggung jawab besar bagi kita semua, terutama generasi muda, mengingat pemilu merupakan sistem yang memiliki peran paling krusial untuk menentukan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Dan karenanya, hadirlah Seruni Talks sebagai salah satu rangkaian acara Seruni yang turut untuk membantu Seruni menuntaskan segala permasalahan soal pemilu di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Sroni Talks mengundang Mas Zainal Arifin Mokhtar atau akrab disapa dengan panggilan Mas Uceng ya Mas. Dia merupakan ahli hukum tata negara yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Mas Uceng ini menamatkan pendidikan master di Northwestern University Amerika Serikat dan kemudian meraih gelar doktor di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Sepak terjangnya sebagai pemikir dan tentunya kritikus yang hebat tentu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Mas Uceng ini juga merupakan salah seorang pegiat anti korupsi yang suara-suaranya sangat lantang mengkritik utamanya yang berkaitan dengan oligarki. Beliau juga sempat menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Mas Uceng, mungkin sekali lagi bisa saya sampaikan sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa berdiskusi tatap muka, walaupun masih dalam nuansa online ya Mas, dengan Selamat siang, Assalamualaikum, salam kenal buat. Waalaikumsalam. Mas, saya manggilnya siapa? Bisa Mas Atra aja Mas. Atra, oke. Salam kenal ya Mas Atra ya. Ya, jadi saya ini sedikit deg-degan juga karena rasa-rasanya baru beberapa hari yang lalu saya menyaksikan Mas Uceng berdebat dengan Prof. Edi tentang RKUHP di mata Najwa, dan hari ini saya yang berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Mas Uceng, jadi ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Nah, Mas Uceng, seperti halnya RKUHP ya Mas, yang mungkin masif dipertanyakan dan menjadi kontroversi di antara masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini kita juga akan berdiskusi satu topik nih Mas yang menurut saya pribadi tidak kalah kontroversialnya, yaitu terkait dengan pemilu dan threshold. Untuk mempersingkat waktu ya Mas, mungkin saya sedikit bergeser ke pertanyaan yang paling mendasar untuk memulai diskusi kita hari ini, bahwa sejak pertama kali diperkenalkan ya Mas secara hukum melalui pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden, menurut Mas Uceng sendiri, hal apakah yang kemudian menjadi urgensi dan titik fundamental bagi pemerintah untuk menerapkan sistem threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia? Silakan Mas. Oke, saya boleh tahu kita ngobrol ini berapa lama nih waktunya nih? Dari panitia sih alokasi waktunya 60-90 menit Mas. Oke. Karena kebetulan saya sebenarnya ada jadwal juga FGD dengan teman-teman MPR, tapi karena mereka kebetulan masih bermasalah, jadi saya bilang ke mereka, bermasalah Zoom, saya bilang saya akan gabung ke mereka sekitar jam 3. Nah, begini deh, kenapa saya juga tanya waktu, karena pengen tahu seberapa dalam bisa saya jelaskan dalam term waktu yang singkat. Saya mau bicara dulu soal presidensial threshold. Jadi presidensial threshold itu adalah istilah yang dipakai dalam sistem di Indonesia untuk membuat yang namanya ambang batas pencalonan presiden. Nah, pertanyaannya adalah, apakah presidensial threshold dikenal di dunia lain? Saya mengatakan iya, presidensial threshold itu ada juga di beberapa negara, tetapi rasanya tidak seperti mirip dengan presidensial threshold ala Indonesia, atau paling terakhir itu pasal 222 yang ada sekarang. Presidensial threshold itu adalah ambang batas keterpilihan presiden. Jadi, berapa ambang batas seorang presiden bisa dinyatakan sebagai presiden terpilih. Nah, di kita itu digeser menjadi ambang batas pencalonan presiden. Padahal dua hal yang beda ya sebenarnya kan, antara ambang batas pencalonan dengan ambang batas keterpilihan. Kalau kita bicara soal ambang batas pencalonan, rasa-rasanya nggak banyak negara yang menggunakan itu. Sepemahaman saya, bahkan saya belum nemu selain Indonesia. Tapi rasa-rasanya nggak banyak. Tapi kalau ambang batas keterpilihan, memang banyak negara menggunakan itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke Indonesia. Indonesia itu standar dasarnya soal pilpres itu harus pakai pasal 6A Undang-Undang Dasar. Pasal 6A Undang-Undang Dasar itu sebenarnya sudah menganut yang namanya presidensial threshold. Ambang batas keterpilihan presiden. Jadi presiden
terpilih itu sekurang-kurangnya mempunyai suara 50% plus 1, tersebar di lebih 50% plus 1 jumlah provinsi, dan di setiap provinsi itu sekurang-kurangnya 20%. Jadi ambang batas keterpilihan seorang presiden itu sudah ada. Di pasal 6 UUD. Nah, pertanyaannya lagi, kalau digeser menjadi ambang batas pencalonan, apakah Undang-Undang Dasar juga sebenarnya ada? Saya mengatakan iya, Undang-Undang Dasar sebenarnya juga menganut soal ambang batas pencalonan, yaitu pasal 6A ayat 2. Kalau tadi 6A ayat 3, 6A ayat 2 yang mengatakan capres itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Oke, berarti siapa yang berhak mencalonkan itu adalah partai politik, ya, partai politik. Ambang batasnya apa? Ambang batasnya adalah sepanjang dia adalah peserta pemilu. Benar. Jadi partai politik apapun yang sudah menjadi peserta pemilu, dia harusnya berkesempatan untuk membawa presiden. Ya. Nah, bisa sendiri-sendiri, bisa secara gabung-gabung. Dan tidak ditentukan angka. Nah, memang yang aneh kemudian tiba-tiba keluar aturan menggunakan angka. Ya, walaupun kalau kita lihat ketentuan pertama itu, dia membuat semacam transisi kan. Jadi untuk pertama berapa persen, makanya kenapa kemudian SBY masih bisa ada gitu, lalu kemudian naik bertahap sampai akhirnya kemudian menjadi 20 dan 25%. Nah, apa yang saya mau bilang, artinya begini, kita membuat aturan presidensial threshold itu sebenarnya dengan melanggar konstitusi. Ya. Karena di konstitusi sebenarnya sudah ada yang namanya presidensial threshold. Baik kalau kita mau katakan sebagai ambang batas keterpilihan maupun ambang batas pencalonan. Oke. Yang kedua, di Indonesia menjadi rancu karena presidensial threshold-nya berbeda dengan negara lain yang mengartikannya menjadi ambang batas keterpilihan presiden, tapi di Indonesia malah menjadi ambang batas pencalonan presiden. Itu sebagai pengantar. Jadi sebenarnya ya Mas ya, kalau terkait dengan presidensial threshold ini, mulai dari pertama deh secara konseptual kan, kalau di negara-negara lain memang mengaturnya untuk keterpilihan, sedangkan di Indonesia sendiri untuk mencalonkan. Nah, ini kalau kita komparasikan dengan negara-negara lain, makanya jumlah calon presiden di Indonesia itu jauh lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Misalnya, seperti Amerika Serikat ataupun seperti Perancis, itu jumlahnya itu tidak kurang dari 3 atau tidak kurang dari 4 gitu. Karena kan mungkin kalau yang Amerika Serikat kan kita kenalnya ya Joe Biden dan kemudian Donald Trump. Tapi kan sebelum itu kan prosesnya sudah panjang ya. Jadi ada perbedaan tuh dalam hal jumlah calon presiden. Nah, menurut Mas Uceng sendiri nih Mas, hal-hal seperti itu apakah akan menjadi suatu hal yang mengikis demokrasi di Indonesia? Karena artinya tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Harus orang-orang yang memang dekat dengan partai politik, terafiliasi dengan partai politik gitu. Gimana Mas? Oke. Kalau ini pendapat saya sih. Saya mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa sedikit capres itu lebih buruk dari banyak capres. Sebaliknya juga demikian. Banyak capres itu lebih buruk dari sedikit capres. Menurut saya itu tidak ada tuh. Jadi bayangan saya yang harus kita bicarakan ulang adalah soal koridor masuk menjadi capres yang jangan disempitkan. Mau dilebarkan pun kan tetap aja ada kemungkinan cuma sedikit kan. Kan tidak berarti kalau dilebarkan itu pasti banyak gitu kan, enggak kan? Tetapi problemnya bukan di soal berapa banyak capresnya, apakah cuma 2, 3, atau bisa lebih, tapi problemnya adalah ketika jalan yang lebar itu disempitkan. Nah, itu problemnya. Jadi bukan soalan jumlah. Kalau saya mengatakan
Ya kalau memang cuma yang available dan kemudian memenuhi kualitas memang cuma dua, ya dua aja, nggak ada masalah gitu. Sepanjang jalanan masuknya jangan disempitkan. Kan yang problem ini karena jalan masuknya disempitkan. Kenapa disempitkan? Menurut saya ada keterkaitan kepentingan politik. Ya, dulu kan disempitkan, tapi tetap masih bisa 5. Kalau kita Ya, masih ingat, dulu kan benar. masih sempat disempitkan, masih bisa 5 di awal. Habis itu masih bisa berapa tuh? 4. Empat. Ya kan? Ada gitu. Sampai kemudian yang terakhir itu cuma 2. Artinya, yang problem menurut saya itu adalah penyempitannya, bukan soal jumlahnya. Mau berapapun, menurut saya itu soalan lain. Tapi jalan yang lebar, jalan yang tersedia buat semua orang, yang menjadi hak konstitusional dari semua partai, yang mengikuti pemilu, menurut pasal 6A ayat 2, itu harusnya dikasih jalan. Dia mau pakai, dia mau gabung dengan partai lain, itu soalan lain. Tapi paling tidak haknya untuk mengajukan capres itu ada. Nah, jadi itu yang pertama. Menurut saya, jalanan ini jangan disempitkan. Nah, yang kedua, kalau kita belajar dari 2 pemilu belakangan, 2014 dan 2019, dan mungkin meraba ke 2024, yang kita khawatirkan adalah penyempitan ini itu membuat makin melebarnya yang namanya isu pembelahan antara, ya sederhana aja lah, kalau kita mau sederhanakan bahasa anak muda sekarang, cebong sama kampret gitu. Kan gitu tuh. Jadi pembelahan itu karena jalannya sudah disempitkan, pembelahannya dipermudah menjadi cebong dan kampret gitu. Sehingga pilihan menjadi sempit. Anda tidak memilih cebong, maka Anda kampret. Anda tidak memilih kampret, maka Anda pasti cebong. Kan gitu, pilihannya menjadi sempit. Dan saya kira itu merusak sebenarnya lanskap, apa sih istilahnya, peta peta politik kita menjadi rusak. Bagaimana mungkin Indonesia yang sangat heterogen, ya, itu kemudian dibelah hanya menjadi 2, kampret atau cebong gitu. Gitu. Itu merusak betul lanskapnya. Dan yang ketiga, saya kira ini membuat orang yang mau mau menguasai, orang yang mau menguasai peta politik kita itu akan lebih mudah, ya. Kenapa? Karena dia ruangnya sudah sempit, calonnya cuma itu, pertarungannya hanya di cebong dan kampret, sehingga kaum oligarki itu mudah sekali memenangkan kursi presiden. Mereka rata-rata nggak pernah naruh di satu keranjang kok. Mereka Dua nggak kali. telur di satu keranjang, itu dua-duanya sebenarnya mereka taruh gitu. Jadi mau menang siapapun, mereka dengan mudah sebenarnya menguasai pemerintahan di kita. Nah, artinya apa? Yang harus kita pertaruhkan memang pertama kali adalah ruangannya ini yang dibuka dulu. Ruangannya dibuka, jangan dipersempit. Ya. Masalah nanti berapa kemungkinannya itu soalan lain. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah jangan pernah menakuti orang dengan mengatakan bahaya kalau capres banyak. Karena nanti Anda bingung, menurut saya enggak. Spektrum pemilihan itu bisa menjadi lebih beragam. Kan begini nih, kalau orang memilih, ini teorinya ya, kalau orang memilih itu kan sebenarnya mustahil memilih untuk semua hal kan? Mustahil tuh. Kan dalam sistem demokrasi ini agak berjarak kan. Demokrasi kita kan memang demokrasi langsung tapi agak berjarak. Ya. Berjarak artian Anda nggak kenal dia siapa. Emang Anda kenal Jokowi? Enggak kan? Emang Anda kenal baik Prabowo? Kan juga enggak. Yang Anda kenal dia itu adalah hasil image yang dibangun oleh media. Betul. Dibangun oleh TV, dibangun oleh medsos, itu yang Anda lihat, image-nya kan. Sehingga image-nya Jokowi adalah image yang dibangun oleh media. Yang biasa disebut dengan second hand reality.
realitas second hand. Itu dibangun. Anda ngelihat dari situ lalu menentukan. Nah, dalam tanda kutip, pemilihan RT lebih demokratis sebenarnya. Karena Anda lihat langsung. Anda tahu siapa dia. Anda tahu dia bayar iuran sampah atau enggak, ya kan? Anda tahu dia, misalnya kalau beragama Islam, dia rajin ke masjid apa enggak, gitu. Kalau dia beragama Kristen, misalnya dia rajin ke gereja apa enggak, kan? Kita lihat langsung tuh. Jadi parameter dan alat ukur kita itu bisa menjadi banyak. Nah di Capres, saya kira enggak, jauh banget. Anda nggak tahu siapa Jokowi aslinya. Anda nggak tahu Prabowo siapa aslinya, kan? Pilihan berjarak itu membuat yang membentuk image-nya itu adalah second hand reality, media. Membentuk image-nya seberapa canggih, seberapa bagus, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi saya kira nggak usah ditakutin lah publik dengan bahaya kalau dibuka lebar, itu kemudian bisa banyak capres. Ya, untuk Indonesia yang heterogen, ya, banyak capres nggak apa-apa. Dan akhirnya kita kan memilih dengan preferensi, kan? Misalnya, kalau Mas Akra tadi ya, siapa tadi? Mas. Atau Anda misalnya aktivis anti korupsi, Anda parameter aja. Oh, kalau gitu saya akan milih yang paling bagus program anti korupsinya. Kan begitu akhirnya. Benar. Atau kalau misalnya teman-teman pencinta lingkungan, pasti ya paling tidak preferensinya nanti dipakai adalah siapa yang paling mengagregasi misalnya perlindungan terhadap lingkungan, kan gitu. Kalau aktivis perempuan, barangkali siapa kandidat yang tidak poligami misalnya, kan gitu-gitu tuh. Jadi parameternya dipakai berdasarkan, dan kalau banyak, barangkali spektrum untuk memilih itu menjadi lebih besar, gitu lah. Benar-benar, karena saya pun membayangkan ya Mas, misalnya saya masuk ke posko pemilihan, ke biliknya gitu. Saya pasti akan memilih yang calon yang memang profilnya paling dekat dengan apa yang saya minati atau passion saya gitu. Misalnya preferensi. Karena sebetulnya ada 10 ataupun lebih calon juga tidak masalah gitu. Karena yang terpenting adalah kita punya preferensi yang luas untuk tahu mana nih yang paling pas untuk kita pilih gitu. Dan ini sih Mas yang mungkin juga saya dan beberapa teman saya yang lain juga memikirkan bahwa adanya presidensial threshold ini kan artinya untuk bisa menjadi calon presiden harus disokong oleh partai-partai yang punya suara besar, partai-partai besar gitu. Saya tuh mengkhawatirkan satu hal saja sih Mas, yaitu politik transaksional di balik pencalonan itu gitu. Karena kan artinya ketika kita ingin mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya, misalnya anggaplah ada seseorang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, dia harus punya dukungan yang besar, dan dukungan yang besar itu kan di proses demokrasi Indonesia yang sekarang ini, status quo-nya kan tidak ada dukungan yang gratis ya Mas. Selalu ada transaksi di balik itu, misalnya ya harus berbagi apa, harus berkontribusi apa gitu. Nah, menurut Mas Zainal sendiri, Mas Uceng sendiri, gimana nih Mas, pandangan Mas terhadap politik transaksional di Indonesia? Saya kira begini ya, hantu politik itu memang bisa dalam bentuk banyak, ya, dalam bentuk wajahnya banyak gitu. Yang pertama tentu saja soalan itu tadi, kesenjangan berjaraknya antara kandidat dengan pemilih yang mencoba dipangkas dengan media yang dibangun. Kalau teman-teman pengen nonton sederhananya, ada film bagus tuh. Sandra Bullock yang main. Our Brand is Crisis kalau nggak salah judulnya. Nah itu bagus banget untuk menjelaskan betapa konsultan media, pemoles capres itu sangat berkepentingan. Ya. Nah di situ bahayanya akhirnya kalau kita memilih berdasarkan polesan, kita kemudian mudah sekali untuk kecewa kan, ketika bedaknya itu luntur dan wajah aslinya akhirnya ketahuan kan begitu loh. Jadi makanya yang harus ditingkatkan itu adalah menguatkan kapasitas dari hanya sekedar pilihan orang dan polesan itu menjadi pilihan orang berdasarkan program kerja. Saya makanya mau ngajak teman-teman nih, ya kan belakangan menurut saya agak membosankan tuh.
hampir semua survei media memberitakan itu berbasis orang. Kan terpecah di beberapa orang saja kan, Ganjar, Anies, lalu kemudian Prabowo, kan itu tuh terputar di orang. Padahal saya kira harusnya untuk negara sebesar Indonesia yang seagung kita, sebesar kita ya, dengan negara yang luar biasa, harusnya tidak berbicara soal orang. Yang dibicarakan itu soal program. Misalnya, kita tentukan dulu nih, apa musuhnya Indonesia untuk the next 5 years, atau kemudian 25 years akan datang. Ya kan? Artinya ditentukan musuhnya. Musuhnya Indonesia, ekonomi sempit, anti korupsi, penegakan hukum yang buruk, misalnya ya. Baru kemudian kita cari orang yang pas dari pekerjaan rumah. Jadi jangan dibalik gitu. Yang dibicarakan hanya orang ya saat ini, lalu pekerjaan rumahnya nggak jelas. Dan ketika dibicarakan orang pun, ya kita tercerabut karena kita semua jadi penonton aja. Karena yang bahasnya itu cuma partai politik aja gitu, dengan segala kepentingan dan perbaikan. Jadi saya kira itu kita harus bisa memangkas jarak ya antara pemilih dengan yang dipilih. Jaraknya harus dipangkas supaya kita bisa memilih dengan jauh lebih baik. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi, politik transaksional. Transaksional itu dalam artian memang mempermudah yang namanya ya bagi-bagi jabatan, mempermudah yang namanya membangun koalisi tidak berbasis ideologi tapi kemudian berbasis priuk-nasi, misalnya kan gitu tuh. Nah, itu memang koalisi priuk-nasi macam ini kan agak berbahaya sebenarnya. Ya. Kalau kita bicara soal koalisi kan harusnya dibangun dengan ideologi. Ada kesamaan cara pandang, ada kesamaan cara membangun Indonesia, ada kesamaan sampai the next 5 tahun akan datang apa yang mau dicapai. Nah, yang di kita ini kan tidak kelihatannya begitu. Karena koalisinya terbangun adalah koalisi priuk-nasi gitu, atau koalisi bagi-bagi kursi. Nah, kalau kita ingat dulu, Jokowi pertama kali di tahun 2014 itu menjanjikan tidak bagi-bagi kursi. Tapi ternyata hanya berselang berapa bulan setelah keterpilihannya kan kursi-kursi itu harus dibagi-bagi juga. Ya kan? Bahkan di second term-nya, di 2019, dia juga menyatakan hal yang sama. Tidak akan bagi-bagi kursi, ini bukan politik. Tapi ternyata kan bagi-bagi kursi juga gitu. Nah, itu politik transaksional itu memang agak berbahaya. Termasuk politik transaksional itu adalah daya tahan presiden ya di hadapan kepentingan partai-partai. Anda kalau nanya ke saya, Presiden Jokowi yang terbaik itu apa? Ya Presiden Jokowi terbaik di 2014. 2014 sampai awal 2015 barangkali Presiden Jokowi kita anggap adalah kita gitu kan. Dia merepresentasikan banyak. Jadi tahun terbaiknya Jokowi paling tidak kalau kita lihat dari sekarang sampai 2022 ya, menurut saya tahun terbaiknya itu 2014-2015. Karena kemudian dia masih merepresentasikan harapan publik. Tapi begitu tekanan politik kuat, dia dipaksa untuk mengakomodir kepentingan politik, lalu kemudian berbagai hal, dia kan mengalami pergeseran. Ya kan? Dan akhirnya barangkali tagarnya bukan lagi Jokowi adalah kita, jadi Jokowi bukan kita gitu pada saat itu. Nah, saya kira kalau kita lihat salah satu penyebab besarnya memang adalah politik transaksional. Ya, yang mengubah wajah dari pemilihan langsung yang kita terlibat semua, para masyarakat terlibat semua, itu tiba-tiba digeser menjadi presiden milik partai gitu. Ya kan, karena dikontrol oleh partai ya karena hasil dari proses transaksional. Tagihan-tagihan di pemilihan, tagihan pendukung, tagihan bagi-bagi kursi karena sudah mendukung, itu kemudian akhirnya harus dibenarkan oleh presiden dan kemudian mengajak mereka. Yang ketiga, selain transaksional partai politik, saya kira yang sangat mempengaruhi itu adalah political corruption, korupsi politik. Dalam artian bahwa money politics kita kan masih cukup besar ya. Kalau kita misalnya lihat, saya ingat datanya Burhan yang mengatakan
kita masih ketiga terburuk di dunia. Setelah Benin dan Angola, kita kemudian nomor 3. Paling tidak orang yang ditawari atau mengaku ditawarin untuk dibayarkan uang ketika proses pemilu. Nah, saya kira dari 3 ini saja kita bisa lihat bahwa tiga-tiganya, dan bukan cuma 3 ini ya, bisa banyak sebenarnya ya. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, di belakangnya juga bisa banyak. Kalau kita lihat tiga-tiganya ini, saya kira ini yang mendistorsi yang namanya pemilu yang seharusnya berjalan lebih baik, dan salah satu yang tadi Anda sebutkan ya itu juga, yaitu political transaksional. Benar. Baik, terima kasih Mas Uceng atas jawabannya. Mungkin benar Mas, kalau kita berbicara tentang Presiden Jokowi tahun 2014 itu ya, bahkan koalisi partai politiknya sendiri saja itu minoritas di legislatif, karena waktu itu kan yang 2 terbesar oposisi ya, Gerindra dan kemudian Golkar gitu. Tapi setelah itu karena politik transaksional dan lain sebagainya, upaya bergabung pasca pemilu itu dimungkinkan jadinya. Dan itu adalah fakta di demokrasi Indonesia sekarang ini, Mas. Mungkin kita akan bergeser ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Uceng. Bahwa kalau kita ngomongin, ini bagi saya yang anak ekonomi ya, Mas, mungkin kurang jauh paham gitu terkait dengan hukum. Bahwa kalau kita bicara tentang sebuah produk hukum, tentunya yang kita harapkan itu adalah keberlanjutan atau efektivitasnya dalam jangka panjang gitu. Artinya ketika kita bicara tentang produk hukum, maka yang kita lihat adalah dampak jangka panjang dari hadirnya produk hukum itu apa. Nah, sehingga menurut Mas Uceng pribadi, sebetulnya dampak dari presidential threshold terhadap pemilu, kemudian pemilihan presiden dan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang itu apa, Mas? Seperti apakah dampaknya dan signifikan apa? Dan kemudian jika suatu saat dihapuskan yang tadi presidential threshold yang mengatur tentang ambang batas pencalonan, maka bagaimana dampaknya terhadap demokrasi Indonesia? Silakan, Mas. Saya kira berbahaya ya. Saya kira memang sangat berbahaya karena itu tadi ruang menjadi capres disempitkan, artinya tidak banyak orang bisa menjadi capres. Yang kedua, selain disempitkan, lalu kemudian dengan mudah dimiliki oleh partai-partai dengan segala transaksionalnya. Dan yang ketiga, lalu kemudian mempermudah masuknya kaum oligark kan, karena pilihannya tidak terlalu beragam. Nah, lagi pula kaum oligarki ini kan diuntungkan dengan pembelahan yang bermodel kampret sama cebong kan. Kampret sama cebong ini kan mempermudah menurut saya ya, mempermudah masuknya kaum oligarki. Karena dia dengan mudah masuk ke dua-dua agenda itu dan jualan di situ. Beda misalnya kalau pembelahan politik kita misalnya lebih pada konservatif sama liberal misalnya, atau kemudian misalnya moderat, atau misalnya konservatif dengan partai buruh atau partai pekerja atau partai moderat, kan akan berbeda gitu ya. Kalau Anda teman-teman baca misalnya Fedi Hadis, dia kan bilang oligarki itu ada di semua negara, di Eropa juga ada, tapi relatif bisa ditekan karena di sana kuatnya partai buruh kan, kuatnya partai pekerja atau partai buruh yang kemudian mengimbangi partai konservatif atau partai-partai yang lebih pro pada oligark atau pro pada pengusaha. Nah, saya kira kalau kita belajar dari Indonesia, undang-undang Cipta Kerja misalnya, mau partai nasionalis maupun partai Islam sama-sama aja kan mau merusak negara dengan undang-undang Cipta Kerja. Saya pikir jadi nggak ada pembagian itu, menjadi nggak ada gunanya gitu, nyaris nggak ada gunanya. Karena nggak ada sumbangannya, mau cebong, mau kampret, mereka kan bersatu untuk bikin undang-undang Cipta Kerja kan, yang kemudian menindas banyak pihak, termasuk para buruh misalnya. Atau di undang-undang pertambangan misalnya, yang kayak sulap-sulapan gitu dengan banyak proses kepentingan ekonomi bisnis di dalamnya,
itu tetap saja dengan mudah dilakukan. Mau cebong, mau kampret, nggak ada yang kemudian bersifat mau menjadi apa ya, teman diskusi atau mau menjadi mencoba melawan kebijakan itu. Nah, saya kira kalau ini dibiarkan terus, ya pembelahan itu akan makin nyata. Tadi saya sudah sampaikan. Lalu kemudian sumbangan pada perbaikan kebijakan publik juga makin minim. Kita nyaris tidak mendapatkan apa-apa. Nah, satu faktor yang paling kita sayangkan memang karena Mahkamah Konstitusi masih bisu, ya, masih bisu untuk berbicara lantang dan baik. Saya tidak mengatakan semua hakim ya, tapi mayoritas hakim masih ikut pada genderang politik untuk di presidensial threshold itu. Ini ya Mas, kalau kita ngomongin tentang presidensial threshold juga ya Mas, mungkin ini sebatas pemahaman saya bahwa satu di antara esensi ya atau tujuan dari presidensial threshold itu kan untuk memperkuat legitimasi presiden atau kemudian untuk memperkuat sistem presidensialisme di Indonesia, karena bagi banyak pihak dengan adanya presidensial threshold tadi itu adalah proses untuk meminimalisasi kebuntuan dalam pengambilan kebijakan oleh presiden bersama DPR gitu. Sehingga harapannya dengan adanya presidensial threshold, kemudian presiden yang direstui oleh banyak partai politik, maka pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih efektif. Nah, terkait hal tersebut, gimana pandangan Mas Uceng? Apakah sudah berjalan? Oke, saya termasuk yang membedakan antara ada dua jenis koalisi menurut saya ya. Koalisi membentuk pemerintahan dengan koalisi menjalankan pemerintahan. Oke, dalam sistem presidensil, koalisi untuk membentuk pemerintahan itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nggak ada kaitan dengan partai sebenarnya. Ya, makanya kalau kemudian presidensial threshold diterjemahkan adalah ambang batas pencalonan presiden, saya mengatakan sebenarnya tidak ada korelasi langsung antara ambang batas pencalonan presiden dengan penguatan koalisi membentuk pemerintahan. Kenapa tidak ada? Memang tidak dibutuhkan. Berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, ya, bagi teman-teman yang mahasiswa Fakultas Hukum barangkali atau ilmu politik pasti akan lebih mudah paham. Dalam sistem parlementer, kalau kita pakai model parlementer Westminster Inggris ya, paling mudah itu adalah kebutuhan untuk membentuk pemerintahan itu, makanya diadakan yang namanya koalisi. Jadi siapa yang terpilih menjadi Perdana Menteri itu harus memenangkan mayoritas 50% plus 1 kursi di parlemen. Dan itu membuat mereka membangun koalisi supaya bisa memenangkan 50% plus 1. Ya kan? Tapi dalam sistem presidensial tidak ada. Tidak ada kewajiban membangun koalisi dalam membentuk pemerintahan. Walaupun bisa jadi ketika menjalankan pemerintahan, dia butuh dukungan. Dia kan butuh dukungan tuh, paling tidak. Paling tidak presiden butuh dukungan, paling tidak misalnya dia punya rancangan undang-undang APBN tidak ditolak, rancangan undang-undang APBN-nya tidak diganggu, ya kan dia butuh dukungan. Nah, di situ saya mengatakan bahwa harus dibedakan antara koalisi membentuk pemerintahan dan koalisi menjalankan pemerintahan. Dalam koalisi menjalankan pemerintahan, ya dia memang butuh. Tapi bukan berarti koalisi menjalankan pemerintahan ini harus ditarik mundur hingga pencalon menjadi presiden. Tidak perlu kan? Lagi pula untuk membentuk pemerintahan tidak dibutuhkan. Lawang dia dipilih langsung oleh rakyat kok. Mau seberapa banyak. Kasus Jokowi pertama itu kan menjadi menarik. Ketika partai-partai itu nyaris semuanya ngeblok ke arah koalisi merah. Tapi kemudian kan yang menang adalah Jokowi, walaupun itu hanya minimalis partainya. Nah, saya kira memang dalam konteks sistem presidensial, karena yang menentukan adalah rakyat, bukan partai politik. Jadi ya bedain aja lah
koalisi membangun pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Kalau membangun koalisi membentuk pemerintahan nggak dibutuhkan. Ya, jadi tidak ada keterkaitan dengan sistem presidensial. Jadi itu sebabnya saya termasuk mengiyakan cara pandang salah seorang hakim di putusan itu, putusan presidensial threshold yang mengatakan tidak ada kaitan. Saya termasuk aliran itu yang mengatakan nggak ada keterkaitan memang antara presidensial threshold dengan membentuk pemerintahan. Tapi untuk menjalankan pemerintahan bisa jadi iya, dia butuh. Nah, karenanya harusnya dia bisa bangun tanpa perlu misalnya dengan sedari awal presidensial threshold, ataukah tidak perlu misalnya dengan bagi-bagi kursi menteri begitu. Benar-benar. Karena sebetulnya pun koalisi ya Mas, kalau kita ngomongin koalisi sebelum pemilu bahkan pada saat pencalonan, ya agak nggak perlu juga gitu, karena buktinya saja seperti Gerindra, kemudian PAN, itu kan bisa saja bergabung ke pemerintah ketika pemerintahnya berjalan gitu. Jadi bukan pada saat pembentukan, tapi ketika pemerintahnya jalan gitu. Jadi memang ini merupakan salah satu pertanyaan besar saya juga Mas terkait dengan sistem presidensial threshold ini gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih Mas, saya sedikit mengambil pernyataan Mas Uceng tadi terkait bahwa presidensial threshold ini dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi gitu. Pernyataan yang sama juga itu pernah dikeluarkan oleh politikus senior Indonesia, Prof. Rizal Ramli, bahwa memang presidensial threshold ini secara gamblang inkonstitusional gitu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi pada faktanya nih Mas, sejak tahun 2017 hingga mungkin tahun 2021, ada 15 permohonan untuk uji material gitu terhadap bagian presidensial threshold ini. Tetapi 15 permohonan tersebut seluruhnya itu ditolak oleh MK. Nah, menurut Mas Uceng sendiri, apa sih Mas yang menjadi landasan sebenarnya bagi MK untuk menolak permohonan tersebut? Gitu? Gini ya, dari sekian banyak penolakan itu, saya kira ada beberapa yang beralasan penolakannya. Misalnya satu, maksud saya beralasan itu secara hukum bisa jadi, walaupun kalau ditarik-tarik sebenarnya bisa diperdebatkan. Tapi maksud saya misalnya penolakan terhadap legal standing. Jadi ada beberapa putusan itu yang menolak legal standing karena orang yang mencalonkan atau orang yang mempersoalkan dianggap bukan orang yang memiliki kualifikasi untuk mencalonkan presiden. Karena dia balik ke pasal 6A itu kan, yang mengatakan bahwa capres diajukan oleh partai atau gabungan partai. Makanya nyaris, kalau pengajunya personal-personal itu nyaris sebagian besar ditolak, termasuk Rizal Ramli sendiri kan ditolak legal standingnya, karena dianggap, emangnya Anda punya kursi dari mana, partainya dari mana, gitu misalnya gitu kan. Itu yang pertama. Jadi, ya bisa ditolak, tapi masih ada lah kalau dipandang alasan hukumnya. Nah, yang kedua yang rada ngaco menurut saya, ya ketika menganggap itu tadi, alasan MK di beberapa putusan dengan mengatakan bahwa ini adalah presidensi, memperkuat sistem presidensil. Saya menolak itu, makanya tadi sudah dijelaskan, dan di dalam putusan itu ada dissenting opinion yang berbeda pendapat dengan itu, dan saya setuju dengan beda pendapatnya dissenting opinion itu yang mengatakan sebenarnya nggak ada kaitan langsung ya antara presidensial threshold dengan penguatan sistem presidensil. Nah, sistem presidensil itu berbasis pada dukungan publik, bukan pada dukungan politik sebenarnya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah berbahayanya putusan MK ketika mengatakan yang beginian ini memang open legal policy, ya, policy yang terbuka yang bisa digunakan oleh pembentuk undang-undang. Saya kira itu keliru besar. Ada dua hal alasan saya. Yang pertama adalah karena Undang-Undang Dasar bagi saya sebenarnya sudah membentuk ambang batas pencalonan itu sudah ada. Ya kan? Ambang batas pencalonan itu sudah ada, yaitu apa? Partai atau gabungan partai. Jadi sepanjang dia partai, ikut pemilu, dia boleh. Jadi tidak perlu ada sebenarnya 20% atau 25%. Yang kedua, kalau kita lihat
ambang kenapa kemudian saya menolak mengatakan itu open legal policy, karena MK sendiri pernah memutus yang dengan mengatakan bahwa open legal policy itu bisa dibenarkan kalau kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak bertentangan dengan kepatutan, tidak bertentangan dengan rasio hukum. Nah, bagi saya, tiga-tiganya ini dilanggar sebenarnya dengan presidensial threshold itu. Makanya kenapa kemudian saya mengatakan bahwa harusnya tidak bisa dianggap sebagai open legal policy, plus kalaupun dikatakan open legal policy, sebenarnya nggak mungkin karena Undang-Undang Dasar sudah mencantumkannya secara limitatif. Begitu. Ini mungkin Mas sedikit follow up terkait dengan permasalahan presidensial threshold ini gitu. Ada banyak pihak yang kemudian menawarkan presidensial threshold ini menjadi 0%, kemudian ada juga yang mengatakan 5% atau ya 10% gitu. Menurut Mas Uceng sendiri gitu, sebenarnya seberapa besar sih Mas presidensial threshold itu harusnya ditetapkan oleh pemerintah gitu, terkait jumlah persen? Tentu saja bukan pemerintah dan DPR ya, maksudnya proses legislasi ya. Satu, kalau dikatakan 10% itu juga tinggi banget. Ya, menurut saya itu tinggi. Ya. Karena kalau kita lihat petanya, partai kita itu sebenarnya partai besar itu sedikit. Kalau bukan sedikit, malah tidak ada. Kalau partai besar itu kita kategorisasikan misalnya, partai besar itu adalah partai yang memiliki suara lebih dari 20%. Nggak ada. Ya kan? Bahkan PDIP kan 19 something kan? Waktu itu sampai 20. Jadi nggak ada tuh partai besar. Nah, yang ada itu adalah partai menengah menuju ke partai kecil. 10 sampai kira-kira 20%. Ya kan? Dan artinya kalau dipasang 10% pun sebenarnya itu menyakiti partai kecil. Ya, yang sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar punya kewenangan itu untuk mencalonkan. Karena dikatakan partai atau gabungan partai peserta pemilu. 5% itu banyak dibicarakan orang karena dianggap mau disesuaikan dengan parliamentary threshold. Ya, jadi disamain tuh. Jadi parliamentary threshold artinya yang bisa membawa ke presiden itu hanya yang punya kursi di DPR. Ini pun menurut saya tidak beralasan. Ya, apalagi ketika pemilu serentak dilakukan, presidensial threshold-nya mau diambil dari mana? Kalau dulu kan tidak serentak, pilek duluan, lalu pilpres. Konfigurasi dari pilek itulah yang dipakai untuk menentukan mencalonan pilpres, kan gitu tuh. Nah, anomali terbesar dan paling lucu itu terjadi di 2019. Ketika yang dipakai adalah hasil pemilu 2014 gitu. Iya. Kan presidensial threshold-nya 2019 itu dipakai hasil pemilu 2014. Sesuatu yang pernah dipakai ya. Dan yang kedua adalah siapa bilang konfigurasinya sama untuk mendukung presiden. Misalnya di 2014, misalnya nih ya, Partai X mendapatkan 19%, tapi di 2019 siapa bilang dia mendapatkan segitu? Jangan-jangan dia turun sampai 3%. Karena misalnya banyak ya kan, ketua partainya ngaco gitu kan, gitu-gitu kan, turun jadi 3%. Coba lihat lucunya, kalau masih dipakai logika yang logika tahun lalu, dia lolos karena 19%, tapi karena dia turun menjadi 3-4%, dia bahkan parliamentary threshold nggak lolos. Tapi dia berhak mencalonkan presiden. Karena dia punya 19%, 20% dulu kan. Itu ngaco banget gitu. Secara logika sudah ngaco banget, tapi tetap dipakai. Nah, saya kira kalau kita mau bicara soal berapa jumlah, saya tentu saja mengatakan harusnya konsepnya adalah 0. Dengan banyak alasan. Ya. Satu, alasan konstitusional, karena konstitusi sudah mengatakan partai gabungan partai bisa mengajukan. Ya, jadi partai sepanjang dia ikut pemilu, dia boleh mengajukan capres. Yang kedua adalah, kenapa harus 0%? Ya karena sekarang sudah pemilu serentak.
Mau dipakai klausula apa untuk menentukan prosentasenya? Dipakai tahun lalu itu konyol, ya, lucu selucu-lucunya gitu. Kalau dipakai tahun pemilu sebelumnya, itu lucu selucu-lucunya gitu. Nah, dan yang ketiga saya kira kenapa harus 0%? Yang tadi sudah banyak kita bicarakan, harus dibuka kesempatan sebesar-besarnya, jalannya jangan disempitkan sehingga orang bisa mencalonkan dan punya peluang kemudian untuk bertarung dalam sebuah kontestasi yang namanya pemilu. Mas, saya juga beberapa waktu terakhir ini membaca sekilas, Mas, bahwa presidential threshold ini itu juga terada karena memang Indonesia itu menganut sistem presidensil, tetapi presidensil yang multipartai gitu. Jadi kan partainya memang lebih dari 2 atau berjumlah sangat besar gitu, sangat banyak. Nah, menurut Mas Uceng sendiri, terkait selain dengan perbaikan pada sistem presidensial threshold-nya, apakah ada urgensi gitu bagi Indonesia untuk membatasi jumlah partai yang bisa bersaing gitu dalam kompetisi demokrasi di Indonesia gitu? Oke, saya sebelum ke situ, saya mau jawab dulu soalan multiparteism. Pakai logika hukum tata negara. Sekarang, kenapa kita paksakan untuk mengecilkan jumlah partai? Karena kita sudah memilih sistem presidensil. Kenapa sistem presidensil tidak cocok dengan multipartai? Itu udah banyak sekali riset tulisan yang mengatakan itu memang. Ya, mulai dari Scott Waring, Aaron Lichbard, siapa banyak sekali. The Paris of Presidentialism, siapa Juan Lins, ada banyak sekali orang yang mengatakan bahwa sistem presidensil tidak cocok dengan multipartai. Itu sebabnya kenapa saya melihat di Indonesia kebanyakan resep perbaikan itu adalah mengecilkan jumlah partai. Karena kita sudah memilih sistem presidensil. Nah, bagi saya sebenarnya secara logika hukum tata negara, harusnya Indonesia mempelajari dulu. Indonesia ini, nah gini istilahnya ya, DNA-nya Indonesia, DNA-nya orang Indonesia itu sebenarnya multipartai atau partai yang lebih sederhana. Ini butuh riset secara antropologi, sosiologi, mungkin, dan saya belum melakukan riset. Tapi kalau kita lihat dari faktor historis saja, di Indonesia tuh nggak ada sejarahnya partai sedikit. Selalu partai banyak. Waktu kita pertama kali mendorong pembentukan partai, Maklumat X, itu jumlah partai langsung banyak sekali kan. Di pemilu 55, kalau nggak salah 24 atau 28 partai. Ya kan? Pemilu 71, kita masih 10 partai. Kita menjadi 3, itu karena dipaksa oleh Soeharto kan? Pakai undang-undang politik. Jadi pemilu 77, 82, 87, pemilu-pemilu zaman Orde Baru, kita kan dipaksa oleh Soeharto untuk dikecilkan jumlah partainya. Nah, tapi begitu reformasi, kita langsung 48 partai. 99. 2004, kita 24 partai. 2009, kita naik 36 partai. Kan gitu. Nah, pertanyaan yang harus dijawab mula-mula ya, menurut saya ya, dan ini membutuhkan riset, pertanyaan yang harus dijawab mula-mula, Indonesia dengan seheterogen ini, seharusnya multipartai atau tidak multipartai? Kalau jawabannya adalah Indonesia memang harus multipartai, maka jangan-jangan kita memang tidak cocok dengan sistem presidensil. Jangan-jangan, ya, ini masih asumtif. Kalau memang misalnya DNA-nya orang Indonesia multipartai, jangan-jangan jangan dipaksa dikecilkan, karena DNA-nya memang sudah multipartai. Partai jamak, kan? Jangan-jangan jangan dikecilkan. Jangan-jangan yang harus diperbaiki itu adalah sistem pemerintahan. Karena dalam sistem parlementer, saya tidak mengatakan tidak ada problem ya, tapi relatif lebih kecil problem. Berkaitan dengan sistem pemerintahan dengan multipartai. Berbeda dengan sistem presidensial multipartai.
yang semuanya nyaris mengatakan jangan nikahkan sistem presidensil dengan multi partai. Tapi kalau misalnya memang hasil pembacaan terhadap Indonesia mengatakan, oh Indonesia ini harusnya memang cuma multi partai apa dui party atau multi partai sederhana, maka menurut saya penting untuk mempertahankan sistem presidensil, ya kan? Tinggal kita cari cara untuk memfusi partai, menggabungkan partai, walaupun saya pasti mengatakan fusinya harus secara alami, jangan dipaksakan seperti di zaman Soeharto. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih. Paham yang kira-kira teman-teman mudah paham ya yang saya sampaikan. Gitu. Saya dengan keterbatasan ilmu hukum saya ini sedikit paham, Mas. Karena memang agak, mungkin saya nggak tahu ya, Mas, apakah ada negara lain yang pakai presidensial tapi multipartai, cuman setahu saya sangat jarang gitu, Mas. Karena Indonesia itu termasuk salah satu negara yang unik sih bagi saya untuk mengawinkan. Dalam riset yang banyak beredar itu, berbagai ahli itu mengatakan bahwa banyak negara yang menerapkan sistem presidensil dan multipartai, tapi selalu lebih dari 90% diantaranya itu mendapatkan ketidakstabilan. Jadi, gonjang-ganjingnya tinggi. Ketika apa? Presidensil dikawinkan dengan multipartai. Baik, Mas. Sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab ya, Mas, mungkin saya ingin bertanya satu hal saja. Ini tidak dititipkan panitia, tapi berasal dari rasa penasaran saya sendiri, Mas. Kalau kita ngomong tentang koalisi ya, Mas, artinya kan tadi presidensial threshold yang ada di Indonesia itu mengamini adanya koalisi yang gemuk dalam proses pembentukan dan juga tentu pelaksanaan pemerintah gitu. Menurut Mas Uceng sendiri, ini ada dampaknya nggak ya, Mas, ke mayoritarianisme presidensil atau mungkin bisa juga mengarah ke otoritarianisme gitu, karena presiden punya legitimasi yang sangat kuat, powerful, didukung oleh banyak partai politik gitu. Gimana pendapat Mas Uceng? Ini ya, sistem presidensil itu memang berdiri di kaki yang agak rapuh. Kan sistem presidensil itu dilahirkan oleh Amerika ya, dan mereka mengakui bahwa presiden itu kan raja sebenarnya, kan mirip monarki sebenarnya, kan presiden itu kan raja yang kemudian kita kasih pembatasan, kita kasih keterbatasan, kita limitasi dia, kan begitu. Sebenarnya dia raja, cuma batasi dengan konstitusi, kan begitu. Jadi sistem presidensil itu memang dalam tanda kutip tertentu itu seperti lagu dangdut gitu. Harus yang sedang-sedang saja kan. Kalau dia didukung partai terlalu tinggi, itu berbahaya karena bisa terjebak ke arah otoriter. Didukung terlalu rendah, itu juga bisa membuat presidennya mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia diganggu. Ya, semua agenda pemerintahannya bisa diganggu. Jadi weak presidensialism sama strong presidensialism. Kalau dia didukung partai terlalu besar, dia terlalu strong, dan godaan ke arah otoritariannya tinggi. Ya. Punya pengalaman yaitu zaman Soeharto. Dan kalau dia didukung terlalu rendah, dia cenderung weak. Kita sudah punya pengalaman melalui Gus Dur, ya kan? Ketika dia hanya didukung berapa persen partai dan mudah sekali digoncang dan dijatuhkan. Nah, saya kira memang harusnya dia berada di kondisi yang sedang-sedang saja gitu. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, problem saya adalah ketika partai politiknya ini yang kemudian pragmatis. Tidak mau membangun idealisme, tidak mau membangun posisi sebagai oposisi. Ya, sehingga yang terjadi adalah koalisi besar dan isinya koalisi periuk nasi gitu, yang nyari keuntungan kan. Nah, berbahaya atau tidak ya bisa jadi. Tapi kalau baca disertasinya Mas Jayadi Hanan soal koalisi dalam sistem ini, dalam sistem presidensil, saya kira dalam kasus Indonesia dia mengatakan ya ada semacam blessing in disguise. Ya, karena
kemampuan presiden membangun koalisi besar itu relatif bisa mempertahankan presiden cukup lama. Betul. Ya, relatif membuat stabil. Karena dia bilang kalau dibiarkan kecil, jangan-jangan mudah sekali jatuh. Tetapi walaupun kemudian dia bangun koalisi besar, tapi itu relatif menguntungkan dalam tanda kutip ya, karena membuat pemerintahan lebih stabil. Paling tidak belajar dari SBY yang relatif stabil dalam 10 tahun, karena dia membangun koalisi yang sangat besar, dia membuat sekretariat gabungan kan, kalau masih ingat Setgap, mengajak semua partai dalamnya sampai mencapai 78%. Nah sekarang Jokowi membangunnya hingga 81-82%. Nah, plus minusnya pasti ada. Ya. Tapi di satu sisi, saya kira yang berbahaya dari koalisi besar seperti ini, direndah dan godaan tarian menjadi tinggi. Gitu. Karena sebetulnya itu saya juga sempat membaca tulisannya Mas Jayadi Hanan gitu, karena beliau mengatakan bahwa memang koalisi yang gemuk itu adalah jaminan atas stabilnya pemerintah, cuman dalam artian lain pemerintah juga bisa menciptakan produk hukum yang semena-mena akhirnya. Misalnya kemarin tuh kan sempat heboh yang terkait perubahan amandemen UUD, itu kan ada penambahan masa jabatan presiden, penundaan pemilu gitu. Oke, mungkin sebelum diskusinya diakhiri, kita ada beberapa pertanyaan nih Mas dari audiens. Mungkin akan saya pilihkan beberapa. Pertama ini, saya 5-10 menit lagi, karena saya sudah minta gabung ke FGD yang tadi. Harusnya mulai sebelumnya, cuman saya tolak karena saya bilang saya gabung sini dulu. Monggo Mas. Boleh. Pertanyaan pertama itu dari Guslan Batalipu. Saya pernah mendengar Uceng bilang bahwa pemilu itu proses kudeta pemimpin yang konstitusional. Sehingga pertanyaan dari beliau adalah, bagaimana kalau tidak ada calon yang menurut rakyat baik? Apakah golput menjadi solusi dan bagaimana dampak dari golput tersebut? Gini ya, satu, kalau ditanyakan golput, saya tentu mengatakan itu hak. Saya tentu akan mengatakan hak. Silahkan, itu saya tidak sedikit pun menolak bahwa itu hak, Anda boleh. Nah, tetapi pada saat yang kedua, saya percaya bahwa sistem demokrasi itu tidak menciptakan malaikat. Dalam prinsip, dalam demokrasi perwakilan atau demokrasi liberal yang kita pakai sekarang, saya kira memang tidak ada malaikat dalam sistem itu. Ya, jadi jangan berpikir untuk memilih Jibril di situ. Tiba-tiba ada Jibril mencalonkan diri, atau kemudian ada Ridwan, ada siapapun dalam masing-masing kepercayaan kita ya. Saya kira nggak ada. Yang ada itu adalah lesser evil. Lesser evil itu artinya ya semua punya salah dan penyakit. Tinggal kita hitung mana yang paling kecil derajat setannya sebenarnya kan. Kan gitu tuh. Yeah. Lesser evil. Nah, kalau Anda punya derajat ketakutan setan, misalnya siapa sih setan yang paling menakutkan sekarang? Suster ngesot atau pocong kali ya? The highest level tuh, kalau dianggap tinggi banget. Nah, jangan pilih itu. Pilihlah tuyul misalnya, yang agak imut-imut. Kan gitu. Nah, saya kira prinsip lesser evil itu yang bisa dipakai. Ya. Nah, yang kedua, memang pada akhirnya pemilu liberal itu tidak bisa ajukan preferensi. Jadi preferensi Anda apa? Anda selaku aktivis anti korupsi misalnya, ya pilihlah yang anti korupsi. Gitu. Jadi preferensi. Karena memang pemilu tidak menawarkan malaikat. Apalagi yang saya bilang dari awal tadi, pemilu kita kan pemilu berjarak. Pemilu dibangun berdasarkan bangunan second hand reality, atau bagaimana media membangunnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Uceng dan Mas Guslan. Selanjutnya mungkin ke pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, Mas, dari Saudara Baltazar.
Saudara Baltazar bertanya, sejauh apa dampak negatif yang mungkin dihasilkan dari presidensial threshold 0% dan bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan? 0% atau 20%? 0, Mas. Oke. Saya kira kalau 0% begini ya, tetap saja tidak tertutup kemungkinan partai-partai saling transaksi. Nggak ada juga. Bisa aja walaupun 0% mereka tetap kemudian misalnya bersepakat memilih satu orang yang nama sama asal kemudian dibayari. Gitu. Apakah 0% itu membuat capres pasti banyak? Tidak juga. Bisa jadi cuma 2. Tetap aja bisa 2. Tetapi setidak-tidaknya itu yang saya bilang dari tadi. Ini problem jangan sempitkan jalan yang besar. Jadi jalanannya itu capres itu harusnya besar. Jangan disempitkan. Nah, ketika disempitkan itu yang mempermudah banyaknya pengaruh. Saya kira kalau dibuka jalan besar pun tidak banyak yang mencalonkan. Tidak banyak juga. Toh dulu ketika Pilpres 2004 transisi dengan singkat saya berapa persen? 5 atau berapa persen tuh? Toh cuma ya kan cuma 5 pasangan juga yang mengajukan diri. Artinya artinya apa ya? Artinya banyak atau tidaknya itu tidak juga pasti. Tetapi yang paling penting bagi saya jangan kecilkan. Karena begitu dikecilkan jalanannya, itu mempermudah orang menguasai jalanan yang kecil itu. Gitu. Baik, terima kasih kepada Baltazar atas pertanyaannya, sudah dijawab oleh Mas Uceng. Mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup diskusi kita pada hari ini, Mas Uceng. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan dari Saras. Yang ngajak salam buat teman-teman seru nih. Baik, terima kasih Mas. Oke. Semoga diskusinya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Salam buat teman-teman ya. Baik, terima kasih Mas. Saya cabut duluan ya. Makasih ya. Baiklah teman-teman, sekian Seruni Talks episode pertama pada hari ini dengan tema Presidential Threshold, the Anomaly in Indonesia's Democracy. Semoga diskusi yang tadi sudah berlangsung di antara dengan Mas Uceng dan teman-teman sekalian dapat bermanfaat bagi kita semua dan memperbaiki proses demokrasi di Indonesia. Saya jadi Tramulya selaku moderator, undur pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.